Semangat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPS. Pagi ini kita mempelajari pembangunan ekonomi. Minggu lalu kita mempelajari pertumbuhan ekonomi. Sekarang pembangunan ekonomi. Supaya kamu tahu menganalisis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi istilahnya itu economic development, sedangkan pembangunan ekonomi economic growth. Ya, supaya lebih paham apa itu pembangunan, supaya tahu bedanya dengan pertumbuhan, pembangunan ekonomi itu suatu proses. Proses artinya dari kecil hingga besar hingga sampai manula kalau manusia. Jadi suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan. Jadi harus ada inti perbedaan antara pembangunan dengan pertumbuhan. Kalau pembangunan itu kenaikan total pendapatan per kapita disertai dengan pertumbuhan penduduk. Kalau pembangunan kan tidak ada dengan pertumbuhan penduduk. Perubahan fundamental dari struktur ekonomi, struktur agraris menjadi struktur industri. Dari industri menjadi jasa, ada perubahan strukturnya. Kemudian pemerataan pendapatan penduduk. Inilah inti utama dari pembangunan ekonomi. Ada 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Artinya bahwa pembangunan itu adalah suatu tahapan yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan itu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Minggu lalu di bab 1 kita sudah mempelajari pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata setiap orang di suatu negara dalam setahun. Jadi pembangunan itu menaikkan pendapatan per kapita. Supaya apa? Supaya masyarakat atau rakyatnya semakin sejahtera. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Artinya tidak hanya sebentar, setahun, tidak. Mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun, sampai sekian tahun. Ya, untuk jelasnya di sini Ibu buat apa perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu proses naiknya per kapita dalam jangka panjang. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Tidak memperhatikan pertambahan jumlah penduduk. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Setiap input itu masukan ya, dapat menghasilkan output yang lebih, output hasil. Contoh input bahan baku, output hasilnya, barang yang dihasilkannya. Itulah kalau pertumbuhan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Memperhatikan pemerataan pendapatan. Kalau di atas tadi tidak memperhatikan pemerataan, ini memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Memperhatikan pertambahan penduduk. Kalau di atas tadi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikutnya, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap input selalu menghasilkan output, sama-sama di atas tadi. Yang lebih banyak juga terjadi ada perubahan-perubahan lembaga dan pengetahuan teknik. Inilah perbedaan antara pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, untuk lebih jelasnya, pembangunan itu meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Tetapi kalau pertumbuhan itu yang penting dibangun, naik pendapatan nasional. Tidak memperhatikan apakah itu ada pemerataan, yang penting kenaikannya itu kalau pertumbuhan. Sekarang, kalau pembangunan itu dilakukan, apakah memiliki dampak positif atau negatif? Tentu saja. Pembangunan dilaksanakan berdampak positif, yaitu apa? Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ingat, pemerintahan yang berhasil itu kalau pertumbuhan ekonomi baik. Ya. Pembangunan ekonomi ini memungkinkan tercipta lapangan kerja. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, pengangguran berkurang. Kalau lapangan kerja bertambah, berarti pendapatan nasional pun naik. Kemudian, positifnya lagi, struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Agraris itu pertanian, kalau industri itu perusahaan, ya. Jadi, maka kegiatan ekonomi semakin beragam atau dinamis. Pembangunan itu menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berkembang. Itulah positifnya. Oke, kita teruskan. Pembangunan itu sangat penting untuk pemerataan pendapatan, tetapi dia memiliki dampak positif maupun negatif tadi. Dampak positifnya sudah kita bicarakan. Sekarang dampak negatif, bahwa jika tidak direncanakan dengan baik, maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Kalau rusak lingkungan hidup, maka manusia juga tidak nyaman, tidak sehat, menimbulkan banyak penyakit. Kemudian, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Kita melihat sekarang, lahan-lahan sawah sudah dijadikan lahan perumahan. Mengakibatkan apa? Sawah pertanian. Hilangnya habitat alam, baik hayati atau hewani. Karena hutan sudah dijadikan pemukiman, maka habitat alam baik yang hayati, hewani menjadi hilang tempatnya. Demikianlah dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Kita akan lanjut minggu depan dengan sub pokok bahasan yang lain. Terima kasih, tetap sehat.